Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi perbandingan, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perhatikan definisi berikut. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang atau sebaliknya. Bentuk umumnya, X1 per X2 akan sama dengan Y2 per Y1 atau X1 Y1 sama dengan X2 Y2. Contoh, kecepatan rata-rata sebuah mobil dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km diperlihatkan pada tabel berikut. Dari tabel kita lihat di sini, untuk menempuh jarak 120 km dengan waktu 1 jam, kita butuh kecepatan 120. Dengan waktu 2 jam, kecepatannya menjadi 60. Jika kita menggunakan waktunya 3 jam, maka kecepatannya 40. Dari tabel tampak bahwa jika kecepatan rata-ratanya berkurang, maka waktu yang dibutuhkan akan bertambah. Dan sebaliknya, semakin tinggi kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai adalah semakin sedikit. Selain itu, hasil kali kecepatan rata-rata dengan waktu selalu tetap, yaitu 120. Kalau kita kalikan kecepatannya dengan waktu akan sama nih. Semua hasilnya adalah 120. Perhatikan grafik perbandingan berbalik nilai. Jika tabel tadi kita buat dalam bentuk grafik, maka akan menghasilkan grafik yang dalam bentuk garis yang tidak lurus. Berbeda dengan yang senilai. Kalau senilai dia garis lurus. Ini akan melengkung untuk kurva. Perhatikan contoh soal berikut untuk penerapannya pada kehidupan. Jarak Bandung-Jakarta ditempuh dengan kendaraan selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 2 jam, berapa kecepatan rata-rata kendaraan itu? Solusinya, di sini ada dua besaran, yaitu waktu dan kecepatan. Untuk waktu 3 jam, dibutuhkan kecepatannya adalah 60. Kemudian untuk 2 jam, kecepatan rata-ratanya adalah berapa? Ini yang ditanyakan. Kita bisa bentuk persamaannya menjadi 3/2 akan sama dengan V per 60. Ini ke bawah. Jadi 3/2 akan sama dengan V per 60. Kita kali silang, 3 kali 60 itu. Kemudian 2 kali V. Sehingga akan dihasilkan 3 dikali 60, ini adalah 120, 2 dikali V adalah 2V. V hasilnya adalah 180, kita bagi 2, ketemu 90. Jadi kecepatan rata-rata yang dibutuhkan adalah 90 km per jam. Kalau mau cepat, kita bisa langsung nih 3 dikali 60, itu 120 tadi, 2 dikali V itu 2V. Selanjutnya contoh kedua. Suatu pagar tembok dapat dibangun oleh 12 orang pekerja dalam waktu 10 jam. Tentukan waktu yang diperlukan untuk membangun pagar itu jika hanya tersedia 5 orang pekerja. Solusinya, banyak pekerja berkurang, maka waktu yang diperlukan pasti bertambah. Karena pekerja berkurang, waktunya pasti makin bertambah atau makin lama. Di sini ada dua besaran yang bisa kita lihat. Ada pekerja dan waktu. Untuk 12 pekerja, waktu yang dibutuhkan adalah 10 jam. Jika hanya ada 5 pekerja, berapa waktu yang dibutuhkan? Dari soal ini kita akan lihat ternyata jawabannya pasti akan lebih dari 10. Kita bentuk persamaannya, berarti 12/5 akan sama dengan T per 10. Kita kalikan silang, berarti 12 kali 10, 120. Kemudian 5 dikali T, jadi 5T.
Sehingga T adalah 120 dibagi 5, hasilnya 24. Jadi 5 orang pekerja dapat membangun pagar tembok tersebut selama 24 jam. Soal berikutnya. Suatu pekerjaan direncanakan dapat diselesaikan oleh 4 orang dalam 20 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan jika ia ingin menginginkan pekerjaan tersebut selesai dalam 5 hari adalah waktunya mau dipercepat, maka pekerjanya harus ditambah. Di sini ada dua besaran tadi ya, ada pekerja dan waktu atau hari. 4 pekerja itu akan dapat menyelesaikannya dalam waktu 20 hari. Berarti 4 di sini 20. Selanjutnya, untuk 5 hari, ya berarti berapa pekerja yang dibutuhkan di sini? Kita misalkan N. Waktunya 5. Persamaannya berarti 4 per N akan sama dengan 5 per 20. Kita kali silang. Sini 4 kali 20. N dikali 5. 4 kali 20 itu 80. N dikali 5, 5N. Sehingga N diperoleh adalah 80 dibagi 5, hasilnya 16. Karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, ya, maka di sini tambahan pekerjanya adalah 16 ini, ya, 16 pekerja dikurangi 4 pekerja awal tadi, sehingga tambahnya adalah 16 dikurang 4, hasilnya 12. Demikian pembahasan untuk materi perbandingan berbalik nilai. Jika ada kesulitan atau pertanyaan bisa disampaikan. Demikian materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.